Saudara, saat ini saya sedang berada di Jalan Tentemak, Kelurahan Mulia Baru, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, bisa saudara saksikan di sini genangan air setinggi betis orang dewasa. Karena curah hujan yang tinggi mulai dari tengah malam hingga tadi pagi menyebabkan beberapa ruas di Kabupaten Ketapang mengalami genangan. Nah, selain curah hujan yang tinggi, menurut warga, genangan air ini disebabkan oleh luapan air sungai. Di satu sisi selain di Jalan Tentemak ada rekan kita, Paulina Piling. Baik, Dita Oktari Mauludea, saat ini saya melaporkan dari Bundaran Ale-Ale Kabupaten Ketapang. Selain di Jalan Tentemak, di sini juga terjadi genangan air yang cukup tinggi, yaitu semata kaki orang dewasa, yang juga menghambat lalu lintas pengendara yang ada di jalan ini. Untuk selanjutnya, rekan kami Uti Pratama Yuda melaporkan. Baik, Paulina Pilin, saat ini saya berada di Jalan Pohon 1, tepatnya di bawah jembatan Pohon 1. Ya, bisa kita lihat di sini kendaraan yang cukup padat diakibatkan genangan air yang cukup tinggi, yaitu sampai lutut kaki orang dewasa. Diakibatkan banjir ini karena air sungai yang meluap, sudah dipastikan. Di sini banyak kendaraan yang mogok karena genangan air ini yang cukup tinggi. Bencana ini juga ditertibkan oleh BPBD Kabupaten Ketapang. Iya, kalau boleh tahu, Bapak ini kan tak terjun langsung nih ya di bawah jembatan Pohon 1 ini untuk mengatur lalu lintas yang macet disebabkan oleh banjir ini dari pukul berapa nih Pak? Setengah 9 hingga sekarang masih. Kalau boleh tahu nih, apa sih pendapat Bapak mengenai banjir yang terjadi di Kabupaten Ketapang di awal tahun 2021 ini? Ya, banjir ini kan kita tak disangka-sangka ini akibat curah hujan yang terlalu kuat saja. Dan air pasang naik dengan benturan ini itu sehingga tergenanglah air di dalam bawah ini. Selain curah hujan yang tinggi nih Pak ya, ada beberapa masyarakat itu menyatakan bahwa banjir ini terjadi karena luapan air sungai. Ya, luapan air sungai ada pasti juga. Jadi bersamaan dengan hujan, luapan air sungai juga naik. Terdapat juga nih Pak sampah-sampah di sekitar banjir nih ya, apung-apungan sampah. Mungkin boleh Bapak kasih statement sedikit buat masyarakat Kabupaten Ketapang kita untuk membawa sampah pada tempatnya? Ya, kami berharap kepada warga masyarakat Kabupaten Ketapang supaya sampah itu dibuang pada tempatnya. Jangan dibuang di kali-kali atau di saluran-saluran air, karena dengan saluran air itu tersumbat oleh sampah-sampah mengakibatkan air banjir juga. Itu salah satunya. Di satu sisi lainnya ada rekan saya, Rizky Firmansyah. Baik, Uti Pratama Yuda, saat ini saya sedang berada di Jalan Sisingamaraja Ketapang. Bisa kita lihat di sini air setinggi betis orang dewasa. Saya menghimbau kepada pengendara sepeda motor dan mobil diwajibkan untuk mengurangi kecepatan. Dan warga diwajibkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Saya Rizky Firmansyah, kembali ke studio. Cuaca ekstrim mengakibatkan angin kencang dan gelombang besar, sehingga menerjang dermaga dan beberapa gazebo di pantai Kinjil Pesisir. Selain itu, pasir dari pantai juga naik ke daratan hingga mencapai ketebalan 10 cm. Warga bergotong royong untuk membuat selokan dan bersih-bersih di area sekitar pantai. Tak hanya itu, Pantai Murkes yang letaknya tak jauh dari Pantai Kinjil Pesisir yang menjadi tempat berlabuhnya kapal para nelayan juga mendapat dampak dari tingginya gelombang air laut yang mengakibatkan 12 kapal nelayan rusak dan 1 kapal nelayan tenggelam. Beruntung tak ada korban akibat peristiwa ini, namun aktivitas nelayan terhenti serta kerugian yang ditafsirkan mencapai belasan juta rupiah. Pihak BMKG menjelaskan tentang kondisi dinamika atmosfer. Ada 3 komponen yang mengakibatkan cuaca dan curah hujan berkisar 36,3 mm. Dan untuk data pasang surut air laut berkisar 1,6 mm.
Hal ini mengakibatkan adanya genangan, khususnya di wilayah pesisir. Ya, berdasarkan kondisi dinamika atmosfer di wilayah Kabupaten Ketapang, tadi pagi terpantau adanya sirkulasi di wilayah Kalimantan Barat bagian utara. Hal ini tentunya akan mengakibatkan potensi cuaca buruk di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk gelombang MGO sendiri, yaitu gelombang atmosfer, saat ini juga sedang aktif, yaitu di kuadran 3. Kemudian ditambah lagi dengan keadaan cuaca yaitu La Nina sedang. Tiga komponen ini mengakibatkan cuaca dan curah hujan tadi pagi itu berkisar antara 36,3 mm. Kemudian lagi untuk data pasang surut air laut yang telah dirilis oleh Stamar Pontianak pada jam 7 hingga jam 10 itu berkisar antara 1,6 meter. Hal ini mengakibatkan adanya genangan di wilayah Kalimantan Barat, terutama di wilayah pesisir. Untuk perakiraan cuaca sendiri, untuk wilayah Kabupaten Ketapang, diperkirakan berpotensi untuk hujan ringan hingga hujan lebat pada pagi hingga sore hari. Perlu diwaspadai untuk daerah-daerah seperti Nangatayap, Sandai, kemudian Simpang Hilir, kemudian Simpang Hulu, Sungai Laur, karena di situ berpotensi untuk terjadi hujan disertai petir. Kemudian untuk wilayah-wilayah pesisir sendiri berpotensi adanya genangan berdasarkan perakiraan dari Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak untuk 3 hari ke depan dari tanggal 14 hingga tanggal 16 Januari 2021 itu berkisar antara 1,7 yang artinya lebih tinggi dari hari ini. Kemungkinan untuk besok potensi untuk pasut itu akan lebih tinggi. BMKG memperkirakan pasang surut akan terjadi hingga 16 Januari 2021 mendatang. Tiara Nandika melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Hingga hari keempat pasca jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, tim DVI Bidokes Polda Kalbar terus mengumpulkan sampel DNA dan data antemortem kepada keluarga korban di Bandara Internasional Supadio Pontianak. Sejumlah keluarga korban datang untuk melapor dan mencari informasi. Petugas terus memantau informasi terbaru terhadap korban dan pengambilan sampel DNA. Kabid Dokes Polda Kalbar, Kombes Pol Tri Susilo mengatakan, jika sampai saat ini jumlah sampel DNA keluarga korban yang sudah diambil sebanyak 21 orang dari 26 orang yang diwawancarai. Ia mengatakan, 21 sampel DNA tersebut semuanya sudah dikirim ke Laboratorium DNA Pusat Kesehatan Mabes Polri. Sampai jam setengah 12 tadi, dari kemarin 19, ada 2 tambahan lagi untuk sampel DNA. Tapi yang satu ini untuk menambah keakuratan dari korban, mungkin namanya nggak perlu saya sebut, ibu-ibu. Kemarin sudah kita ambil dari bapaknya, bapak kandungnya. Tadi diambil dari anak kandungnya yang masih kecil, jadi tim kita datang ke rumahnya, almarhumah itu. Jadi total yang sudah diambil sampel DNA dari Pontianak ini total 21 dari 26 yang diwawancara. Yang 20 sampel tadi apakah sudah dikirim, Pak? Oh sudah, 19 sampel tadi berangkat dengan Sriwijaya dan kurirnya sendiri juga dari Sriwijaya. Begitu turun dari pesawat Cengkareng langsung dibawa ke Cipinang ke laboratorium DNA Mabes Polri. Yeah. Guna memberikan pelayanan kepada keluarga korban dalam memberikan informasi, pihak bandara bersama sejumlah stakeholder juga membuka posko psikolog di area Posko Krisis Center Sriwijaya SJ182 di Bandara Internasional Supadio Pontianak.
Dari Pontianak, Tiara Nandika, M. Amarudin melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Pada hari ini telah digelar penyuntikan vaksin pertama di Indonesia untuk Presiden Joko Widodo. Penyuntikan ini dilakukan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Penyuntikan untuk Presiden Jokowi ini dilakukan oleh Dokter Kepresidenan Profesor Dr. Abdul Muttalib. Penyuntikan ini diikuti oleh sejumlah tokoh, di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Daeng M. Fakih, Sekjen Majelis Ulama Indonesia sekaligus perwakilan dari Muhammadiyah Amir Syah Tambunan, perwakilan PBNU Kiai Haji Ahmad Isomudin, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz, dan sejumlah perwakilan dari berbagai kalangan. Penyuntikan vaksin jenis Sinovac pertama kepada Presiden Joko Widodo ini menjadi penanda dimulainya program vaksinasi di Indonesia. Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV. Bertempat di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat, Sutar Miji, resmi melepas pendistribusian pertama vaksin COVID-19 jenis Sinovac ke 3 daerah di Kalimantan Barat Rabu pagi 13 Januari 2021. Pendistribusian vaksin pertama ini dibagikan kepada 3 daerah di Kalimantan Barat, di antaranya Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, dan Kota Pontianak. Pendistribusian ini mendapat pengawalan ketat dari aparat TNI dan Polri. Jumlah vaksin yang dibagikan di 3 kabupaten kota ini, di antaranya Kota Pontianak, berjumlah 10.400 vial vaksin, Kabupaten Kuburaya, 3.480 vial vaksin, Kabupaten Mempawah, 2.000 vial vaksin, dan 2.400 vial vaksin untuk stok Dinas Kesehatan Kalimantan Barat. Total jumlah vaksin yang dibagikan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 18.360 vial vaksin. Satu orang itu harus divaksin 2 kali artinya 2 vial. Jaraknya 14 hari. 14 hari. Kalau dia misalnya hari ini dapat vaksin, 2 minggu lagi harus diulang 2 kali vaksin. Pak, untuk nama-nama pertama yang divaksin Pak dari pemerintah dari provinsi ini Pak, yang akan divaksin Pak tadi? Yang jelas harus diperiksa kesehatannya, kemudian memenuhi syarat
juga, karena kan ada 14 atau 15 kelompok yang tidak boleh mendapat vaksin dan tidak prioritas. Yang tidak dapat vaksin dan tidak prioritas. Artinya karena vaksin masih terbatas, ya masih ada. Nanti kalau setelah tersedia banyak, ya, sudah mencukupi jumlah penduduk yang akan divaksin, kira-kira 180 jutaan, kita mungkin ada tambahan yang tadinya bukan prioritas tapi harus dilakukan. Kemudian ke depan juga mungkin ya ada rumah sakit yang menyediakan pelayanan vaksin ini. Jadi intinya yang sekarang kita menjalankan sesuai dengan keputusan, yaitu Dinas Kesehatan dulu, jajaran kesehatan, kemudian Polri. Besok kita itu rencananya Pak Suwesianto, Pak Kapolda, Dinas Kesehatan, itu Dinas Kesehatan dengan rumah sakit dua-duanya siap. Tapi saya bilang salah satu aja. Karena kalau dua-duanya demam, jadi salah satu. Kalau nanti setelah kadisnya tidak ada efek atau sesuatu lainnya, udah ya, rumah sakitnya ya. Jadi kita memang bagi supaya pelayanan tetap lancar. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengatakan, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan vaksinisasi pertama diperkirakan antara hari Kamis dan Jumat, 1 hari setelah kedatangan vaksin. Sutarmiji mengatakan pemberian vaksin ini nantinya 1 orang harus divaksin sebanyak 2 kali dengan jarak 14 hari. Sutarmiji menjelaskan, ketiga daerah ini dipilih pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai daerah pertama dalam pendistribusian vaksin COVID-19 karena daerah ini tidak jauh dari pusat kota, sehingga tingkat persebaran virus lebih tinggi karena aktivitas masyarakat lebih tinggi dari daerah lainnya. Dari Pontianak, M. Amarudin di Tauk Taremauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal.